Seperti dengan janji PCL, ya, dan juga banyak permintaan dari kalian untuk bisa membuat akan Hackintosh, terutama tutorial untuk install di laptop Lenovo T440p, kali ini PCL akan coba jelaskan kepada kita sekalian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama PCL dan kali ini kita akan sama-sama belajar cara untuk menginstall Macintosh ataupun Hackintosh kepada laptop ThinkPad T440p, ya, sama seperti dengan permintaan kalian. Jadi PCL ini setupnya lebih santai kali ini, dan PCL juga ngerekamnya nggak terlalu yang aneh-aneh. Ini pakai aplikasi bantuan aplikasi OBS juga biar bisa lebih mudah, ya, biar bisa navigasinya juga ya. Dan seperti biasa ini udah ada laptopnya di sini, kita akan real life install akan Hackintosh di sini. Jadi PCL akan ajarin mulai dari awal hingga sampai nanti sudah bisa terinstall gitu ya. Dan untuk kali ini kita akan menginstallnya tuh mempergunakan akan bootloader dari OpenCore ya. Jadi kalau misalnya beberapa belakangan itu tuh PCL pakai Clover tuh, cuma banyak yang bilang yang kayak coba dong Vanilla pakai OpenCore gitu ya. Akhirnya oke, kita akan coba sama-sama buat. Jadi buat kalian yang mungkin mau gampang, kalian bisa pakai yang distro-distro yang seperti yang PCL sudah pernah bahas dulu ya, seperti Niraj ataupun Olarilla. Kali ini PCL akan lebih banyak bahas untuk build lebih fundamental atau dari dasar menggunakan OpenCore. Gitu. Dan buat kalian semua ini akan lebih berat dan lebih dalam pembahasannya. Jadi harap maklum, dan juga videonya juga pasti akan panjang soal hal ini. Oke, jadi yang pertama kalian butuhkan itu adalah laptopnya itu sendiri. Ya, dan untuk laptop kali ini tuh PCL install dengan RAM sebesar 8GB, jadi PCL tambahin 4GB dari konfigurasi awal. Terus kemudian harddisknya masih sama, tetap 500GB, dan juga video untuk review laptop ini buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek di link yang PCL akan cantumkan di atas sini, ya. Oke deh, daripada lama-lama lagi, ini PCL geser dulu keyboardnya. Oke. PCL akan show layar, ya, biar kita sama-sama belajar ya. Show layar, oke. Ya, jadi ini teman-teman, ini laptopnya, tampilan laptopnya PCL udah sama-sama lihat kita. Jadi kalau buat kita sekalian sebenarnya untuk cara menginstallnya tuh pakai beralaskan kepada website ini tuh, Chrono Kernel 2 Gitbook itu tuh. Ya, kalian bisa lihat sendiri di layar, PCL juga cantumkan ininya. Tapi sekarang itu mereka sudah banyak berubah dan beralih kepada Dortania ini. Ya, tuh, ini organisasi yang baru yang membantu untuk mensimplify itu, dan namanya Dortania. Nih. Jadi caranya kita masuk aja ke Dortania ini, ya. Di sini dia akan jelaskan guide-nya. Jadi kita akan berdasarkan kepada website ini terus deh pokoknya kebanyakan. Jadi apa itu OpenCore, kenapa OpenCore, terus kemudian apa aja tips-tipsnya, kayak gini-gini ya. PCL nggak perlu jelasin satu-satu secara detail karena ini harusnya kalian udah tahu. Jadi contohnya kalian harus tahu secara lengkap spesifikasi terutama untuk spek-spek dasar kalian. Contohnya kayak GPU-nya apa, CPU-nya modelnya apa, terus kemudian storage kalian apa aja, itu kita harus hafal banget. Karena kalau enggak akan kesulitan untuk kita bisa menggunakan OpenCore ini, karena itu benar-benar manual banget. Oke. Ini menjelaskan kenapa OpenCore dibandingkan Clover dan juga lainnya ya. Jadi ada beberapa yang bahas karena OpenCore ini katanya jauh lebih stabil dan juga lebih gampang lah untuk kita bisa configure spek by spek gitu. Ya, ini pokoknya banyak banget, kalian bisa baca semua di situ ya. Sekarang kita akan langsung masuk kepada proses pertama, yaitu pembuatan akan USB flash drive-nya. Ya, jadi kita klik aja yang creating the USB. Dan di sini kalian bisa lihat ada beberapa aplikasi yang butuh di-download, yaitu yang pertama OpenCore PKG, dan kemudian adalah Property. Jadi kalian cukup klik aja, ya. Terus nanti dari sini kalian tinggal scroll ke bawah, ya, OpenCore 059 release, ini kalian klik, nanti dia akan download, gitu ya. Dan PCL juga sebenarnya sudah download, tapi nggak apa-apa untuk ngajarin kita sekalian. Selanjutnya adalah Property, ya, ini Property juga kita butuh. Di bagian bawah sini tuh, ini bagian atas ini, code, itu download zip. Ya, kita download juga Property Master, bisa download sampai 3 kali, ini berarti udah, di belakangnya ada 2. Oke,
Nah, setelah kita udah dua aplikasi ini, kita lanjutkan lagi bacanya ya, bahwa kita butuh basic knowledge untuk bagaimana Hackintosh dan juga file apa yang kita butuhkan. Terus kita harus clean NVRAM, ini gampang, nanti kita bisa bersihkan sama-sama, ada stepnya. Oke, nah sekarang kita akan, setelah kita sudah download dua aplikasi tadi, kita akan buat installernya. Dan Pichal tahu, karena kita semua biasanya mau buat Hackintosh dari Windows, maka kita akan fokus aja kepada Windows. Tapi buat kalian yang mungkin saat ini berada di Linux atau berada di macOS, kalian bisa ikuti step-step sesuai dengan yang ada di sini ya. Oke, silakan pilih Windows. Nah, untuk di Windows ini kita butuh lagi satu aplikasi yang namanya GIP macOS. Nih, di GIP macOS ini kita klik aja seperti biasa kayak tadi. Terus kemudian ada yang hijau ini, kalian klik code dan kalian download zip ya. Nah, ini udah ke-download. Kemudian kita tutup lagi semua yang di kanan biar nggak kebanyakan. Dan kita butuh USB flash disk. Dan kalau di sini ditulis 4 GB USB stick, tapi Pichal sarankan kalian butuh minimal 16 GB. Kenapa? Karena tutorial yang diajarkan di webpage ini itu tuh hanya untuk mengajarkan kita sampai kepada recovery. Ya, jadi ada dua jenis instalasi dalam OpenCore. Yang pertama adalah mode yang recovery, di mana mode recovery ini cuma sebagai kayak file recovery doang yang dimasukkan ke dalam flash disk, tapi untuk data macOS secara keseluruhannya nanti harus di-download dari internet gitu. Dan ini kelemahannya ada cukup banyak, dan yang paling major adalah kita harus memiliki koneksi internet di device Hackintosh kita ya. Dan kendalanya adalah ketika kita pakai hal seperti itu, belum tentu Wi-Fi ataupun LAN card kita kebaca. Jadi nanti kalau misalnya Wi-Fi atau LAN card kita nggak kebaca, ya otomatis kita stuck di situ doang, kita nggak bisa lanjutin. Karena dia bilang dia selalu butuh internet. Oleh karena itu nanti di tutorial kali ini Pichal akan ajarin caranya untuk kita download secara penuh installer dari macOS, terus kita copy kepada flash disknya semua, sehingga kita bisa install offline ataupun tanpa internet. Ya. Oke, kita udah download GIP macOS ya, dan kemudian caranya, teman-teman, kita akan masuk kepada download. Ini tadi 3 hal yang tadi Pichal udah download, yaitu yang pertama Property, GIP macOS, sama OpenCore. Ya, ini yang lain nih tadi adalah hal-hal yang Pichal download sebelumnya. Ya, jadi ini kalian ekstrak aja ke masing-masing folder. Jadi ini kita lihat ya, ini ada tadi Pichal tandain GIP macOS, OpenCore, sama Property. Ya, ini 3 file yang kita tadi sudah download dan kita akan ekstrak. Oke, caranya kita buka open gip macOS.bat. Berarti gip macOS, kita masuk kepada folder gip macOS yang udah kita ekstrak. Terus kemudian kita buka. Ini tuh ada yang namanya aplikasi gip macOS.bat, yang which is ini nih, gip macOS. Ya, cuma nggak kelihatan .bat-nya karena kita hide extension-nya. Gitu, sebenarnya .bat. Ya, ini kita klik kanan, kita run as administrator, kita yesin aja. Terus kemudian dia nanti akan loading, sabar dulu sebentar. Oke. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa ada, contohnya nih, ada available product, itu udah sampai 9. Ini merupakan distro yang bisa kita download dari aplikasi GIP macOS Master ini. Caranya, kalau misalnya kita mau download yang paling baru, yang which is paling atas, kita cuma tinggal select options, kita select option 1, gitu ya. Terus kemudian kita enter. Nah, terus nanti dia akan bilang, do you want to download? Nah, ini karena Pichal sudah download, maka Pichal nggak perlu download lagi, tapi kalian berharap bersabar, karena downloadnya tuh sebenarnya cukup lama. Cuma, ya udah deh, nggak apa-apa, Pichal downloadin aja lagi demi buat kalian. Re-download, yes. Ya, jadi dia nanti kan kayak gini tuh, dia downloading semua file-file yang dia butuhkan. Dan di sini kalian butuh internet yang stabil dan juga cukup cepat, biar nggak terlalu lama ya. Ini Pichal akan biarin aja deh. Oke, jadi ini kita sudah selesai untuk download semua file-file installer dari Catalina yang kita udah pilih tadi ya. Jadi ini ada 11 file yang di-download sama dia. Jadi kita cuma tinggal cukup enter aja. Oke, ini kalau udah kayak gini kita tinggal queue aja atau quit. Nah, kemudian setelah itu kita akan copy installernya itu kepada flash disk kita. Jadi caranya adalah kita pakai make install ini, run as administrator, make install.bat. Ya, kita yesin. Terus kemudian sabar dulu, dia nanti akan loading. Nah, dari sini kita akan pilih
flash disk mana yang mau akan kita pakai, terus kemudian kita akan taruh open core di situ. Oke, jadi caranya ini pertama kita pilih satu ya untuk select disk, terus kemudian ini kan karena satu ini atau Toshiba Transfer Memory ini. Terus kemudian kita pilih spasi enggak spasi ding, langsung aja satu O yang which is open core instead of Clover ya, ini nih. Oke, setelah kalau udah gini kita tinggal tekan enter. Terus nanti dibilang the disk will be erased and all data will be lost and all partition will be removed. Kita continue, yes. Dan dia akan kotak-katik segala macam, ya. Bersabar aja. Nah, oke, ini kita pilih satu, ini O. Ya, jadi kalau ada error-error tadi ya biarin aja, coba aja ulang lagi ya, karena biasanya suka kayak gitu. Oke, nah setelah dia udah format tadi, nah ini ada ini nih di permintaan, please paste the recovery update package path to extract. Nah ini adalah kita harus taruh recovery booter dari si macOS ini sendiri. Jadi caranya kita balik lagi ke folder git macOS master tadi, kita masuk ke macOS downloads, public release, yang ini 001 15219. Oke, nah dari sini kita tinggal pilih yang ini nih, recovery hd meta dmg.pkg ya. Kalau kita udah pilih ini, kita masukin home. Terus kemudian kita copy path dan kita dari sini kita tinggal paste saja pakai Ctrl V. Enter. Nah, nanti dia akan extracting recovery DMG-nya. Ya, jadi sabar aja, ini bisa makan waktu 15 menit sampai setengah jam, tergantung dari kecepatan USB kita juga. Jadi kalian harap bersabar aja, karena nanti dia paling lama tuh agak di bagian bawah tuh. Please wait-nya itu. Ya. This may take some time, ini cukup lama, jadi kalian bisa tinggalin berapa lama, 15 menit, setengah jam juga bisa. Oke, jadi setelah kita udah selesai, ini prosesnya udah selesai, dia untuk copy akan si recovery-nya, kita tinggal pencet enter aja. Nanti dia akan kembali seperti semula di sini, kita tinggal tekan Q aja. Terus kita akan ketutup gitu ya. Nah, tahap berikutnya adalah kita akan copy file yang gede ini nih, install esd-dmg.pkg ini kepada flash disk-nya. Tapi caranya nggak semudah itu karena agak panjang ya. Jadi caranya adalah kita akan buka kepada untuk copy akan file semuanya secara full, kita butuh ke ini nih, Dash Print Fwork nih, dia yang bantu buat aplikasinya. Jadi itu ada make install macOS. Ini merupakan sebenarnya aplikasi plugin tambahan yang kita akan letakkan di folder yang git macOS tadi. Jadi ini dia tetap butuh core-nya dari file git macOS. Jadi caranya ini kita tinggal download aja semua, download zip ya. Dan kemudian pastikan ini kita keluarin semua. Dan kita taruh di, coba ya, ini kita copy dulu. Nah, kita paste dulu di sini. Ya, oke, ini udah ke copy, ada 4 file yang baru. Nah, tapi by the way tadi Pichel agak sedikit kelewatan nih. Jadi kita tuh kalau misalnya mau download itu harus install dulu aplikasi Python 383. Caranya kita cuma tinggal, ini karena Pichel udah keburu install sih, jadi Pichel lupa tadi. Masuk ke sini Python ya, search dulu Python, terus kemudian python.org ya. Jadi kalian dari sini itu masuk ke download Python 3.83 ya, kalian download terus kalian install. Tapi pastikan pada waktu kalian install, ini Pichel uninstall dulu deh biar kalian tahu ya. Oke, nah ini Pichel udah uninstall ya, jadi kita tadi cukup tinggal download aja ya, seperti biasa tadi yang Pichel udah kasih tahu. Tinggal buka ya, install Python. Tapi kalian jangan langsung install, tapi ada centangnya di bawah nih, add Python 3.8 to path. Kalian klik terus kemudian install now. Oke, dia nanti akan installing, jadi harap bersabar aja. Kayaknya lebih cepet install daripada uninstall ya. Karena memang mungkin mirip kayak gitu kali ya, lebih gampang ngeberantakin daripada ngerapihin. Kan buang-buang tuh dirapihin ulang gitu, balikin ke tempatnya masing-masing.
Oke, ini tunggu aja sampai setup progressnya. Jadi sebenarnya kelihatan banget sih indikatornya kalau kita udah punya Python atau enggak. Jadi yang .py ini tuh kalau udah ada Python dia ada ikonnya gitu tuh teman-teman. Jadi agak berubah tuh. Ini karena udah kita lagi install Python, jadi dia sudah ada icon-iconnya begini. Oke, ini dia udah lagi dalam penghujung installing, add to path. Oke, habis itu close. Oke ya, tadi kita sampai di ini ya, download ini ya, pack app macOS. Jadi caranya katanya adalah ini kita perlu taruh di downloaded macOS installer. Jadi caranya teman-teman, kalau tadi yang kita udah download adalah yang pack app macOS sama pack app Win, ini jadi dua script dari Python yang kita bisa pakai tergantung kita lagi di OS mana. Kalau kita lagi di OS macOS kita pakai yang ini, tapi karena kita di Windows berarti kita pakai yang pack app win.py ya. Tadi ada yang di zip tadi ya teman-teman. Nih, jadi jangan bingung. Oke. Nah, kalau kalian mau tahu caranya juga ada di situ. Jadi caranya ini cuma tinggal di copy aja. Ya, jadi kalau misalnya karena kita Windows, jadi kita pack app win, ini kita copy, kita masuk ke macOS downloads, public release ya, terus kemudian file OS yang tadi kita download, ini tergantung versinya teman-teman. Kalau kalian download versi yang berbeda, angkanya juga akan berbeda, jadi nggak usah disamain. Yang penting kalian masuk ke dalam foldernya, kalian paste di sini, terus kalian cuma tinggal cukup klik 2 kali aja. Ya, jadi nanti dia akan checking required files. Nah, terus kemudian dari sini ada opsinya P sama Q, kita tinggal tekan P aja. Enter. Nah, ini dia akan, jadi tujuannya tuh dia akan buat suatu folder yang namanya shared support. Ya, shared support ini sangat dibutuhkan nantinya untuk kita copy kepada USB installer. Jadi nggak bisa langsung sekedar copy gitu aja teman-teman. Kita harus buat shared support yang which is dibantu sama aplikasi ini. Ya, ini agak sedikit lama juga karena memang filenya gede ya. Yang ini nih install SD dmg.pkg ini hampir 7,19 GB. Jadi harap bersabar. Jadi nggak boleh buru-buru kalau buat Hackintosh. Oke, nah setelah udah selesai install begini, kita bisa langsung quit aja. Oke, goodbye, have a good day. Oke, kita langsung tutup. Nah, kalian bisa lihat nih di sini ada folder yang namanya shared support, ya kan? Nah, ini caranya kita akan copy dan kita akan buka dulu pertama aplikasi yang namanya Paragon Partition Manager 17 Community Edition. Kalian bisa download ya teman-teman di Paragon Partition Manager Community Edition. Jadi ini adalah Partition Manager gratis yang ditujukan buat non-komersial, jadi kalian bisa download Community Edition ya, download for free aja. Ini Pichel kebetulan udah download, jadi Pichel tinggal buka aja. Oke, nah ini kan langsung muncul nih ya, antara Toshiba Transmemory USB device, ini kan ada 2. Nah, ini kalau misalnya masih kayak gini, ya masih 2, yang satunya gede banget begini, ini kita coba timpa ulang istilahnya yang bagian sebelah sini. Ya, ini kita tutup dulu lagi. Caranya, kita akan butuh sebuah aplikasi yang bernama, bisa lupa tadi namanya, ini BDU, ya, BD Utility. Kalian bisa cari, ada beberapa yang kasih juga. Itu kalau misalnya di Dash Print F-Work ini All-in-One Vanilla Guide, terus kemudian ada di Offline Installer Guide. Bukan deng, yang di Prerequisites. Get Started. Offline Installer Prerequisites. Ya, nanti Pichel akan cantumin aja linknya biar kalian gampang. Itu ada yang namanya Boot This Utility. Nih. Oke, ya jadi kalian cuma tinggal klik aja ini. Nanti dia akan download zip. Jadi kalian cuma tinggal buka aja. Terus nanti tuh ada dia filenya kayak gini nih, bdutility.exe gitu ya. Ini karena Pichel udah ekstrak. Oke. Ini kita klik kanan, Run as Administrator, kita confirm yes, terus kemudian ini nanti dia tampilannya begini ya teman-teman, jadi kalian nggak usah khawatir, kita akan sama-sama belajar. Ini kita tutup, udah selesai. Oke, ini caranya adalah pertama kita tuh harus breakdown dulu. Ini ada 2 kan, part 1 ada part 2. Nah, ini tuh yang part 2 itu tuh kita harus masukin ini dulu, extract HFS atau HFS plus partition from DMG files. Jadi kita klik yang ini dulu. Oke. Nah, dari situ kita pilih ke file DMG yang ada di tempat tadi kita nge-download, yaitu yang di Git macOS Master.
ya. macOS download, public release. Nah, kita klik yang base system. Ya, base system tuh sama aja, yang di dalam sama di luar sama aja. Base system kita klik. Terus nanti dibilang select path to save image files. Kita pilih di desktop biar gampang aksesnya. Ya. Oke, nanti akan ada muncul komen prompt baru kayak begini. Sabar aja, tunggu. Nggak lama kok ini, makanya Pical akan tungguin aja. Terus kita sambil itu kita akan lihat lagi prosedurnya apa lagi sih gitu ya. Kan nama juga sama-sama belajar ya kan. Nah, kita balik lagi ke printf work ya, Windows ya. Tadi kan kita udah put packappwin.py-nya ya, kita ini udah. Sekarang next part-nya yang part ketiga itu adalah kita format nih. Tadi kan harus format, cuma ini kalian skip aja karena kita tadi sudah format di awal pada waktu kita transfer akan file recovery, jadi nggak masalah. Nah, ini tadi yang kita sekarang saat ini adalah recovery atau restore file dari basesystem.dmg ya. Jadi nanti kita akan punya file namanya 4.hfs di desktop tadi yang kita udah ekstrak. Terus caranya ya nggak lama sih, ini paling biasanya semenit ya, jadi kita tungguin aja. Terus nah setelah udah ada 4hfs, caranya adalah kita klik yang, jadi ini kalau misalnya tadi masih begini ya, masih belum terpisah, kita klik yang 2 kali gini. Terus kemudian kita pilih yang part 2, kemudian kita pilih restore. Oke, ini belum ke okein. Oke ya. Ini restore dulu ya kan, nanti muncul image begini. Kita pilih ke desktop dan kita pilih yang 4hfs tadi. You have selected following file, bla 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 bla, 4hfs. Ini 1,87 GB. Ini cukup lama lagi, teman-teman. Jadi harap bersabar. Ada indikatornya kok nanti di tengah ya. Oke, jadi ini udah selesai. Kita kopinya ya. Kita bisa lihat itu ada part 1 200 MB. Ini partition EV dan kedua ini partition no name yang which is tadi kita udah copy yang 1,87 GB ini. Nah, tahap berikutnya adalah kita pakai Paragon Partition Manager tadi ya. Kita baru pakai sekarang. Oke. Nah, ini agak bersabar aja dulu karena loadingnya lumayan. Oke, nah kalau kalian bisa lihat ya bahwa di sini tuh yang 1,87-nya ada, terus kemudian ada yang si 200 meganya ini juga ada. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita enlarge ini sampai penuhin aja, sampai mentok begini ya. Terus nanti akan muncul pop-up begini, terus kita langsung resize now aja. Oke, nanti dia akan kerjain, harusnya sih nggak lama. Oke, ini rebuilding partition info. Ya, paling cuma sekitarnya nggak sampai semenit kadang-kadang. Nah, tuh udah selesai kan? Oke, nah setelah itu kita akan langsung tutup. Dan ketika kita sudah tutup, berikutnya yang kita harus pakai adalah aplikasi dari Transmac. Kalian udah tahu lah ya Transmac, karena udah banyak banget yang sering pakai. Yaitu yang downloadnya dari yang ini ya, Acute System. Jadi Transmac ini aplikasi yang kita bisa trial selama 15 hari. Tapi habis itu kita harus masukin license key. Oke, ini Pical baru download karena ini masih bersih kemarin Windows-nya. Oh enggak, kita harus jalanin pakai run as administrator. Oke, kita tunggu dulu ya, namanya juga gratisan ya. Oke, 3, 2, 1, lama juga ya. Oke, kita run. Nah, yang perlu kita lakukan adalah di sini, ini kan kita lihat nih ada F gitu ya, Toshiba Trans Memory. Kita klik. Nah, ini maka langsung muncul nih macOS Base System ya. Dari sini kita langsung klik lagi dan kita masuk ke dalam install macOS Catalina dan habis itu di contents. Nah, dari sini kita habis itu klik kanan, terus habis itu pilih copy here. Ya, pilih copy here. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita copy file yang tadi tuh, file yang kita udah convert panjang lebar tadi tuh. Mana ya, bisa kasih tunjuk ya. Yang git macOS master. Nah, dari sini kita buka git macOS master, macOS download, public release. Nah, yang shared support ini kita pilih, langsung kita pencet copy. Nah, kita pencet copy begini. Ini akan di-copy file yang 7,7 GB-nya ke dalam flash disk-nya. Yang which is ini yang paling lama banget dibandingkan dari proses-proses copy yang lain. Karena kalau kalian bisa lihat tadi 1 GB aja cuma lumayan lama, apalagi 7 GB gitu. Ya, kita jadi harus bersabar lagi, gitu. Oke, jadi ini udah selesai. Kita akan proses kopinya ya. Jadi ini semua isi-isinya sebenarnya udah siap.
Tapi yang paling penting dari sini adalah kita akan memulai untuk mengcopy akan semua data-datanya. Jadi ini udah, creating USB udah. Nah, ini sekarang kita adding the base open core files, ya. Jadi caranya kita harus buka dulu folder EV-nya. Ya, folder EV itu apa sih? Folder EV itu adalah file bootnya ini loh yang tadi. Ya, ini ada EV. Ya kan ada dua folder nih, boot sama OC. Kita akan fokus banyak di folder OC ini. Oke, jadi dikatakan di website ini tuh bahwa ini tuh ada beberapa jenis file nih. Contohnya, di dalam boot, itu kan tadi udah ada. Nah, kita akan fokus di OC. Nah, contohnya bootstrap, ini ada bootstrap.ev. Ya, ada benar sama. Terus kemudian ada lagi apa? Drivers. Ya, pokoknya kita lihat aja bahwa ya benar. Banyak file di dalam situ. Terus kemudian juga di dalam tools ada juga. Oke, ya sama. Dan yang paling penting di dalam folder OC ini ada opencore.efe. Oke. Nah, kalau kita udah pastikan itu ada, baru sekarang kita akan lanjutkan ke detail di bawahnya. Jadi dikatakan bahwa kita butuh meremove beberapa dari folder drivers. Contohnya, yang pertama adalah open usb-kb dxe.ev. Tapi sebelum Pichel akan lanjutkan ini, jadi sekedar informasi aja ya bahwa ini nggak saklek gitu untuk semua sistem. Jadi kalian perhatikan description-nya, karena description-nya ini akan sangat membantu apakah kita memang benar-benar butuh remove atau enggak gitu. Sebagai contoh, karena sistemnya Pichel ini adalah sistemnya Haswell atau Intel generasi keempat, maka contohnya kalau Pichel mau pakai NVMe atau NVM Express ini nggak boleh dibuang nih. Ya, karena ini dibutuhkan untuk Haswell dan juga sistem yang lain ketika mau pakai NVMe atau nggak ada NVMe driver yang built-in di dalam firmware-nya gitu. Jadi benar-benar perhatikan ya butuh atau enggaknya, dan itu yang Pichel bilang tadi, kita harus tahu banget soal sistem kita tuh seperti apa. Jadi kita tahu mana yang harus di-remove, mana yang enggak berdasarkan deskripsinya. Oke, pertama open USB-kb dxe, masuk ke drivers. Ini nggak butuh, delete, ya langsung delete gitu aja. Terus kemudian open mouse dxe, ini nggak butuh, ya ini cuma butuh di legacy system. Berarti kita buang juga USB mouse dxe. Terus NVM Express dxe, karena Pichel nggak berencana pakai NVMe di sini, ini Pichel juga akan buang juga. Oke, terus kemudian XHCI dxe untuk Sandy Bridge dan juga sistem yang lebih lama ya. Jadi Sandy Bridge itu di bawah dari Haswell, jadi kita karena di atasnya jadi nggak perlu, kita buang juga. Ya, ini pokoknya jadi kita buang semua berdasarkan dari yang ditulis di sini. Ya, kayak Open Canopy, PS Keyboard dxe, PS Mouse dxe ya. Karena ini Pichel pakai USB mouse dan juga USB keyboard, jadi ya nggak perlu lagi interface-nya. Jadi Pichel akan cuma sisakan yaitu Open Runtime. Ya, biasanya juga dia akan bilangnya cuma Open Runtime tuh, ya kan? Ya, di drivers-nya dia cuma tinggal bersihin Open Runtime. Tapi ingat sekali lagi, jangan ikutin ini tanpa kalian membaca description-nya tadi ya. Bisa jadi kalian nggak cuma satu, bisa jadi kalian ada 4, bisa jadi kalian ada 3, bisa jadi kalian ada 2, tergantung dari sistem kalian sendiri. Ya, di kasus Pichel ada 2, ya sebenarnya, tapi NVMe-nya Pichel nggak pakai, jadi cuma tinggal tersisa 1, yaitu Open Runtime doang. Nah, setelah kita udah selesai dengan folder drivers, ya kita udah selesai folder drivers, kita lanjut lagi nih teman-teman, kita masuk sekarang ke gathering files, ya. Nih, yang pertama tadi firmware drivers, ya jadi tadi kita masih keep open runtime. Kita perlu lagi nih copy satu yang namanya hfs+.efe. Ini tujuannya untuk bisa melihat folder ataupun partition yang file sistemnya adalah HFS. Ya, jadi caranya kita klik aja teman-teman, dan kemudian kita tinggal pencet download. Oke, nanti ada langsung nih hfs+ev, tapi karena Pichel sudah keburu download yang pertama, jadi akan ada yang ini ya. Tapi Pichel harus pakai yang hfs+.efe, nggak pakai ada embel-embel lain. Oke, ini caranya kita copy, kita taruh langsung ke drivers. Jadi secara total ada 2, HFS Plus sama Open Runtime. Oke, sudah, kita lanjutkan. Berarti firmware udah beres. Nah, ini buat yang BIOS-nya pakai legacy atau legacy system, kalian cek yang tadi ya. Ini hampir sama-sama aja yang tadi tuh. Open USB-KD, NVM Express dxe, ya. Pichel skipin di situ. Nah, sekarang kita fokus kepada cache.
Kext ini adalah seperti kayak apa ya? Kayak drivers lah kalau di Windows kita bisa bilang ya. Jadi kita butuh beberapa drivers untuk kita pasangkan di Hackintosh agar beberapa device-device yang ada di dalam laptop ini ataupun di dalam PC kita tuh kebaca. Tapi ada beberapa yang memang tidak terdampak oleh spek karena itu memang merupakan suatu esensial. Contohnya di sini adalah Virtual SMC dan juga Lilu ya. Jadi coba bisa download yang Lilu. Oke, ini bisa tutupin aja biar nggak banyak. Oke, ini contohnya Lilu 145. Pichel klik yang Lilu 145 rilis. Ya, terus dia akan download. Ya, ini karena Pichel juga udah download. Caranya adalah kita masuk kepada, ya kita balik ke folder OC, terus habis itu ada KEXTS. Ya, ini buka. Tinggal copy aja teman-teman ke sini. Nah, ya kopinya yang .kext-nya aja ya, nggak usah ada yang pakai .sym ini. Oke, Lilu sudah beres. Nah, kemudian Virtual SMC. Virtual SMC juga kita buka. Ini di bawah ada nih, Virtual SMC 114. Ya, Virtual SMC ini gunanya untuk mengemulate chip dari firmware-nya macOS, karena kalau tanpa ini kita nggak akan bisa jalanin. Ya, jadi itu mungkin kayak semacam verifikasinya lah. Kalau yang Lilu tadi, Lilu itu lebih ke arah kayak backbone, jadi dia itu yang memastikan bahwa patch-patch yang kita akan pasang nanti ya, kext tambahan yang lain yang kita akan pasang itu berjalan dengan baik. Ya, jadi Lilu ini dan Virtual SMC ini merupakan sesuatu yang esensial, makanya dia bilang harus. Nah, untuk Virtual SMC sendiri itu dia ada beberapa. Yang pertama SMC prosesor, di mana tujuannya untuk bisa kita monitor CPU temperatur, ya temperatur atau suhu CPU. Tapi kalian lihat catatannya di sini bahwa ini tidak bisa bekerja dengan sistemnya AMD. Ya, itu yang makanya Pichel bilang tadi. Jangan saklek copy-copy semua atau ngikutin video Pichel. Kalau memang sistem kalian AMD, otomatis kalian nggak akan butuh ini, karena nggak akan bisa. Ya, SMC prosesor Kext. Ya, jadi kita masuk ke dalam folder Kext tadi yang di zip Virtual SMC. Terus kita copy yang prosesor tadi ya, untuk temperatur prosesor. Oke. Lanjut lagi kita baca SMC Super I/O untuk memonitor fan speed, ya berarti untuk kecepatan dari putaran kipas, ya nggak berlaku juga atau nggak bisa untuk sistem AMD. Jadi karena kita Intel, jadi gas terus. Ya itu tadi Super I/O. Oh ya, tapi jangan lupa Virtual SMC-nya kalian copy juga ya, jangan nanti kalian copy yang lain Virtual SMC-nya nggak kalian copy. Ya jadi Pichel udah copy juga Virtual SMC-nya. Next. SMC Light Sensor, ya, ini buat kita ada beberapa mungkin laptop yang punya ambient light, di mana kalau misalnya cahayanya terang, ya terlalu terang di luar, dia akan coba kejar juga dengan meningkatkan brightness, ataupun waktu di tempat gelap dia akan coba turunin. Ya itu biasanya laptop-laptop beberapa ada yang support, dan memang itu adalah salah satu fitur juga di laptop kayak MacBook. Jadi kalau misalnya laptop kita nggak punya light sensor, ya jangan di copy. Ya, dalam kasus ini T440p nggak punya light sensor, jadi kita nggak usah copy. Kita fokus yang terakhir aja, yaitu SMC Battery Manager, di mana ini untuk mengukur akan tingkat baterai di laptop. Ya, kalau untuk desktop ya nggak perlu, karena tidak ada baterai. Ya kan? Jadi kita tinggal copy Battery Manager aja. Oke. Itu yang Virtual SMC. Masih panjang, teman-teman. Masih panjang. Lanjut lagi. Grafik, ya ini Whatever Green ini merupakan sebuah patch ya, untuk kita tuh bisa kayak gimana ya, untuk dia bisa identifikasi kartu grafis kita seperti apa, terus dia akan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang memang dibutuhkan oleh sistem macOS. Pichel sambil jelasin gini ya, biar kalian bisa tahu apa sih sebenarnya, jangan cuma ngikut doang gitu. Makanya Pichel pengen jelasin juga, walaupun mohon maaf kalau mungkin penjelasannya ada yang salah atau gimana. Dan Whatever Green ini ada catatan bahwa ada file yang namanya ssdt pnlf.dsl yang dibutuhkan untuk laptop dan AIO, ya all-in-one. Karena kita adalah laptop, jadi kita butuh copy teman-teman. Ini ada di zip-nya tadi, ssdt pnlf.dsl. Ya. Ini nanti akan berhubungan dengan ACPI ini, ya. Dan ini nanti akan kita bahas nanti deh. Nah, jadi yang ini ditaruh di mana nih? ssdt pnlf.dsl. Ya, kalian nggak usah bingung, kalian tinggal masuk lagi ke USB tadi, kalian ke OC, masukin di dalam ACPI.
Ya, tinggal copy paste aja di sini. Beres. Oke, berarti whatever green kita udah selesai. Kita lanjut lagi kepada audio, yaitu Apple ALC. Ini gunanya untuk kita bisa memiliki audio di dalam Mac kita. Ya, kita buka. Oke, ini Pical tutupin lagi biar nggak terlalu banyak. Kita tinggal download lagi, seperti biasa, Apple ALC yang rilis. Oke, ini dia copy cuma 1,2 mega saja. Nah, kita copy lagi Apple ALC ke dalam folder OC dan cast. Copy ke sini. Ya. Good. Next. Ethernet. Nah, ini dia. Kabel untuk kabelan ya. Jadi kalau LAN itu memang dia agak sedikit lebih baik dibandingkan dengan WiFi, karena kalau LAN itu kayak Intel tuh masih dia support dan supportnya lebih besar lah, lebih banyak dibandingkan WiFi. Jadi buat teman-teman sekalian sekedar lagi mengingatkan bahwa banyak banget WiFi card di luar sana tuh yang nggak disupport sama Hackintosh. Jadi kalian nggak bisa langsung misalnya install Hackintosh terus habis itu yang kayak ini kenapa WiFi saya nggak bisa ya gitu. Itu bisa jadi peluang besarnya biasanya adalah itu tidak disupport sama Hackintosh-nya. Jadi, ya mau nggak mau harus cari WiFi card yang disupport sama Hackintosh. Nanti silakan kasih tahu yang mana. Ya, kita akan fokus kepada Ethernet aja, karena laptop ini menggunakan Ethernet card-nya itu adalah Intel. Ya, jadi kalau misalnya kalian lihat di Device Manager nih ya, di bagian Network Adapters, nah ini kan, Intel Ethernet Connections i217LM. Jadi ini kita masukin. Ya, terus kemudian kita klik aja Intel mau si rilisnya, terus kemudian kita copy lagi cache-nya, dan kemudian satu lagi, ini kita butuh juga nih untuk patch support. Oke, jadi untuk nambahin dari Intel 2 juga kita butuh yang small tree Intel 82576KEXT, karena ini kita basisnya adalah i211, jadi ya kita download juga. Ya, small tree patch ini itu ada di bagian bawah nih. Ya, jadi ini kita udah download small tree Intelnya, cache-nya, kita copy lagi ke sini ya, ke bagian cache. Oke, ini bagian Ethernet ya. Kalau buat kalian yang mungkin punyanya Atheros ataupun Realtek ataupun Realtek yang 2,5 gigabit, kalian pilih aja berdasarkan yang sudah ada di sini ya. Terus kemudian selanjutnya ini untuk USB, yang paling penting ini ada USB inject all, di mana ini untuk menginjek akan Intel USB controller di sistem tanpa kita perlu define USB portnya seberapa ya. Tapi ini nggak dibutuhkan untuk sistem yang Skylake ataupun yang lebih baru gitu. Ya, jadi untuk USB inject all ini dia tuh nggak bisa berfungsi untuk AMD CPU. Jadi kalian baca bener-bener, jangan karena misalnya Pical buat kayak gitu kalian ikutin kayak gitu ya. Oke, ini untuk yang USB inject all kita download yang rilis 075 ini. Ini USB inject all cache-nya, kita taruh ke sini. Terus kemudian selanjutnya XHCI unsupported, ini untuk non-native USB controller. Biasanya CPU chipset yang butuh tuh seperti ini, H370, B360, H310, karena kita enggak, jadi kita skip aja. Terus kemudian untuk Wi-Fi dan Bluetooth, ini kita ada dua nih, yaitu yang pertama untuk patching non-Apple Broadcom cards. Ya, ini kan dibilang di sini bahwa ini nggak berfungsi untuk Intel, Killer ataupun Realtek. Jadi memang itu yang paling susah untuk atau mungkin bukan paling susah ya, paling nggak mungkin sebenarnya adalah Intel ya, paling nggak mungkin. Terus habis itu Killer Wi-Fi sama Realtek. Jadi paling aman biasanya kalau di forum-forum itu adalah Arteros. Ya, Arteros itu bisa ataupun Broadcom juga bisa kalau nggak salah. Nah, itu dia. Jadi di Wi-Fi ini kita nggak ada yang sama sekali, kita skip aja. Nah, ini teman-teman yang kalian punya AMD, ini kalian perhatiin yang di sini ya, Pical skip aja karena Pical nggak butuh. Di ekstra ini juga kalian perhatiin ada beberapa yang mungkin akan ngefek kepada kalian, tapi kalau dari Pical sampai sejauh ini nggak ada. Nah, langsung fokus kepada ini, laptop spesifik. Jadi karena ini merupakan laptop, jadi Pical akan butuh ini nih, yang laptop ini, yaitu yang Voodoo PS2 ini satu. Ya, ini Voodoo PS2 ini gunanya untuk keyboard dan trackpads. Jadi bisa jadi ini kan ada track point ya kalau T440P ini. Jadi bisa jadi dia butuh akan Voodoo PS2 controller ini. Jadi bisa download juga.
Terus kemudian ini cache-nya Pichel seperti biasa, copy, ya. Terus kemudian kita cek lagi ke bawah, Voodoo i2c, ini biasanya untuk device yang punya touchpad yang agak lebih fancy katanya kan, ataupun ada yang touchscreen. Ya, karena ini bukan touchscreen, jadi kita skip aja di bagian ini. Dan selanjutnya ini ada juga No Touch ID, ini biasanya kalau kalian pakai SM BIOS yang butuh Touch ID, contohnya kan ada beberapa dari laptop MacBook yang terbaru tuh dia punya Touch ID. Nah, karena ada Touch ID tapi secara fisik dari Hackintosh kita kan kita nggak punya. Jadi ini bisa di bypass dengan cache ini ya. Jadi oleh karena itu ini kita skip aja. Dan itu semua sih paling cache yang ada di sini ya. Kita langsung tinggal skip aja kepada yang berikutnya yaitu SSDT ya. Jadi memang beberapa dari kalian kan Pichel pernah bilang ya bahwa Pichel janjiin bakal ada video tersendiri untuk patch SSDT dan juga DSDT. Tapi oleh karena di Open Core ini dibahas secara mendalam, jadi ya ini sebenarnya udah mengcover sih dari kita patching SSDT dan juga DSDT-nya. Ya. Dan seperti biasa SSDT itu dia seperti kayak kayak identitas dari komputer kita gitu loh. Jadi itu tuh akan berbeda dari komputer ke komputer. Jadi kita nggak bisa sama. Itu harus kita manage sespesifik mungkin gitu. Nah, ini kan kalian bisa lihat ya bahwa dia ada desktop, ada high-end desktop ya. Terus kemudian nanti ada lagi yang untuk beberapa tuh yang untuk laptop gitu. Jadi kita akan lihat aja ini secara garis besar, kita langsung klik aja ke Getting Started with ACPI. Nah, ini baru yang paling melelahkan ya sebenarnya. Kalau yang tadi kan cuma nunggu-nunggu doang capeknya. Kalau ini kita akan benar-benar patching satu-satu ya. By the way, sorry kalau lama dan juga mungkin agak sedikit bertele-tele kali ya, tapi Pichel senang sih ngejelasin kayak gini, jadi biar kalian juga bisa tahu dan bisa sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya Pichel ada salah pun kalian bisa koreksi, dan kalau misalnya kalian ada yang belum tahu, semoga informasi yang Pichel kasih kali ini tuh bisa bermanfaat buat kalian. Ya, jadi ini tadi penjelasan tentang DSDT ataupun SSDT gitu ya, kalian bisa belajar di situ. Ya, dan ada tipe-tipenya segala macam ya, bla bla bla. Kita langsung choosing aja SSDT. Oke. Nah, karena Pichel akan pakai untuk laptop ini, berarti kita langsung spesifik kepada SSDT-nya laptop ya. Laptop dia akan pecah berdasarkan platform, dan karena kita merupakan platformnya adalah Haswell, jadi kalau misalnya kita tarik garis lurus nih, untuk CPU dia butuh SSDT plug. Kemudian untuk yang isinya dia butuh SSDT isi, backlight dia juga butuh ini, kemudian ada lagi, pokoknya kalian tarik garis lurus apa yang dia kena, itu dia yang butuhkan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk gimana, yang penting kita udah hafal tabelnya, kita akan lanjut kepada SSDT creation. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk kita bisa buat SSDT ataupun identitas dari komputer kita gitu ya, untuk bisa dibaca nanti buat Hackintosh, itu ada 3 cara. Yang pertama, itu adalah pre-build ya, jadi itu yang memang sudah disiapkan oleh Apple biasanya gitu ya, bawaan original itu oke, tapi nggak perfect ya dibilang di sini, karena bisa jadi spek kita walaupun mungkin hampir sama atau mirip-mirip, tapi nggak semuanya mirip, jadi akan tetap ada kelemahan-kelemahannya. Nah, kemudian yang kedua ini pakai automated tools, jadi ada aplikasi namanya SSDT Time. Ini akan lebih mudah, di mana dia akan tarik dari sistem kita dan dia akan olah untuk bisa menjadi SSDT yang tepat kepada Hackintosh kita. Dan yang ketiga yang paling sempurna sebenarnya, tapi paling melelahkan adalah manual. Jadi kita harus benar-benar buat satu-satu dan juga benar-benar spesifik banget, tapi itu capek banget. Jadi kita akan pakai yang automated tools. Ya, ada yang gampang, apa yang harus susah ya. Nah, ini kita pakai yang easy way ya, yang opsi nomor 2 tadi. Oke, SSDT the easy way. Jadi kita akan download aplikasi yang namanya SSDT Time, ya Pichel udah bilang tadi. Ya, kita tinggal code, download zip. Ini dia SSDT Time Master. Jadi kalian ekstrak dulu, dia ada beberapa file. Ini Pichel sudah download dan sudah ekstrak, jadi Pichel nggak perlu download lagi SSDT Time. Ya. Dan ini kalau kalian bisa lihat bahwa SSDT Time itu gunanya adalah untuk mendumping ya, identitas dari CPU kita dan juga laptop kita ini diambil dari firmware-nya gitu. Dan dari firmware itu ketika ditarik,
SSDT time ini gunanya mentranslate menjadi bahasa yang nanti akan dibutuhkan oleh si Hackintosh itu sendiri. Ya. Tapi ada tetap nanti yang harus kita edit manual tergantung dari listnya ini. Kalian bisa lihat tuh ada yang HEDT SSDT, ada yang bla 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 bla. Oke, ya. Oke. Nah, untuk kita jalanin SSDT time ini, ya, kita tadi udah buka ini. Kita tinggal klik kanan aja SSDT time. Kita klik run as administrator dan nanti dia akan jalan. Nah, ini ketika dia jalan, opsi yang paling pertama kali yang kita lakukan, ya kalau kalian bisa lihat ini ada current DSDT, karena dia belum pilih apa-apa. Jadi yang tahap pertama adalah kita dump dulu, atau kita tarik dari firmware sistem kita, DSDT-nya seperti apa. Itu yang baru nanti akan kita olah atau kita kerjakan. Ya. Jadi kita pencet 4, kita enter. Oke, nah dia udah dumping. Nah, setelah kita udah dumping, kalian bisa lihat ya, bahwa di atas ini tuh ada langsung kepilih nih DSDT-nya. Ya, jadi setelah dia udah tarik dari sistem kita, dia udah langsung highlight, baru kita bisa olah datanya. Nah, olahnya seperti apa? Olahnya seperti ini, dia jelasin di bawah. Yang opsi nomor 1, yaitu untuk fix HPET, ini biasanya digunakan untuk IRQ patching. Ya, buat kalian bisa browsing sendiri IRQ seperti apa, tapi kalau mau gampangnya, kalian cuma lihat, oh ini butuh untuk laptop user. Oke, karena saya butuh laptop user, jadi saya copy. Ya. Jadi kita masuk yang ke sini, kita pencet 1, kita enter. Terus kemudian ketika ada muncul option seperti ini, kita defaultnya C, kita pencet C. Oke, nah setelah itu, kemudian kita balik lagi. Yang kedua adalah fake EC. Ya, ini adalah SSDT EC yang dibutuhkan oleh Catalina user. Ya, karena kita mau install Catalina, berarti kita butuh. Kita pilih option nomor 2, kita enter. Oke, selesai. Nah, berikutnya yang ketiga, ini adalah plugin type, yaitu SSDT plug. Ini untuk Intel only. Jadi kalian bisa refer lagi ke tabel yang tadi kita udah pernah bahas ya tadi sebelumnya. Yaitu di mana Haswell dia untuk CPU tetap butuh SSDT plug. Ya, jadi karena butuh, jadi kita balik lagi ke sini. Kita pilih 3, dan enter. Oke, selesai, gitu doang. Nah, setelah kita udah selesai, ya ini udah nggak butuh lagi apa-apa. Sekarang adalah kita copy DSDT yang tadi ini yang barusan kita kerjain beserta dengan teman-temannya, yaitu tadi fake EC sama plugin type. Kita akan copy kepada folder di USB drive kita. Jadi caranya kita masuk ke drive dari SSDT Time Master, terus ada result, ya. Ini kan ada banyak nih ya. Terus saya copy yang mana? Saya copy yang mana? Bingung gitu kan? Nggak usah khawatir, kita tinggal pilih aja yang extensionnya AML. Ya, ada 3 nih AML. Kita copy kepada flash disknya kita. Jadi tadi masuk ke EVI, OC, kemudian ACPI. Caranya kita tinggal paste di sini. Jadi secara total tadi kita udah punya 4, di mana 3 ini yang baru kita masukin, dan PNLF.DSL ini adalah yang tadi barusan kita masukin untuk si untuk si whatever green, ya. Nah, setelah kita udah pastikan bahwa 3 file tadi tercopy ya, untuk yang sistem Pichel ini, kita akan lanjutkan lagi ke tahap nomor 2, yaitu kita akan masukin config.plis. Ya, buat kalian yang bingung ini filenya dari mana, caranya adalah gampang banget. Jadi kan kita udah download tuh ya, namanya OpenCore. Jadi Pichel masuk, balik lagi ke download, itu kan ada yang tadi tuh, OpenCore 059 release, ya kita buka, itu di folder docs, itu tuh ada yang namanya sample.plis. Ya, jadi kalian tinggal copy aja tuh sample.plis. Kemudian kalian pergi kepada flash disk kalian yang tadi Pichel udah ada, ya, boot, EVI, kemudian ada OC, ya kan, berbarengan dengan opencore.efi. Kalian paste di sini, ya, udah ada sample.plis. Kalian ganti namanya jadi config. Oke. Nah, setelah udah selesai, kita akan lanjutin lagi. Ya, pokoknya kita baca aja dari sini, ya. Dimana kita akan pilih OpenCore Laptop Guide, karena ini kita pakai laptop. Nah, ini untuk guide-nya, ini beberapa pasti ada yang udah kita bahas tadi di awal, jadi kita akan skip. Contohnya kita gathering files, tadi kita udah bahas soal ACPI, kita langsung masuk kepada OpenCore config, dan kalian pilih berdasarkan spesifikasi ataupun struktur dari prosesornya, karena kita Haswell, jadi kita pilih Haswell. Nah, ini kita drag aja ke bawah.
Ya, dimana katanya kita butuh beberapa aplikasi ini, yang which is tadi kita udah download kan, Propertree, terus kemudian nanti ada Gen SMBIOS, ya ini kalian download juga Gen SMBIOS, ya. Nah, terus kemudian sampel PLIS tadi ya, yang kita udah bilang yang udah kita ubah jadi config. Nah, ini kan tadi dibilang tuh, sampel ubah jadi config, terus kemudian open config.plis menggunakan Propertree. Oke, tadi kita sudah download Propertree paling awal. Jadi kita masuk ke downloads, ada Propertree, ya ini dia. Ini Pichel udah ekstrak ya teman-teman, jadi kalian jangan bingung. Nah, run as administrator, nanti akan terbuka sebuah window baru nih biasanya, ya. Nah dari sini, ya kita baca lagi, pokoknya apa-apa baca lagi. Run the clean snapshot function. Oke, berarti caranya adalah file OC clean snapshot ya, jadi jangan open tapi OC clean snapshot. Dan kemudian kita arahkan kepada flash disk kita yang which is ini F, kemudian EFI, dan kita klik yang OC. Ya udah sampai di OC ini kita tinggal pilih select folder. Nah dia ini akan langsung tarikin semua data-datanya tuh yang dia punya. Ya. Nah habis itu salah deng, ini kita open dulu. Ya pertama kita open dulu config.plis, ya. Ini kita tutup aja biar nggak bingung. Terus dari config.plis ini, nah dari config.plis ini kita tinggal pencet file, terus kemudian kita OC clean snapshot, ya. Nah dari sini kita baru arahin ke folder OC, kemudian kita select folder. Nah ini dia akan menyesuaikan dengan file-file yang tadi kita sudah taruh sebelumnya. Jadi kalian lihat tuh ada di sdt.aml, ada sdt.ec, ada sdtplug. Ya, ini semua udah masuk di sini secara otomatis. Dan kita akan mulai satu persatu untuk editing sesuai dengan apa yang disarankan di sini, ya. Oke, yang pertama adalah kita drag ke bawah, ya di bagian add. Tadi ini kita udah masukin, ya SSDT-nya beberapa, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 4, ya bisa jadi ada yang nggak relevan sama kita, jadi kita nggak perlu download juga, jadi nggak usah khawatir. Oke. Nah, kita langsung turun ke bawah. Nah, kita akan lihat di bagian patch nih. Di bagian patch kita butuh untuk nge-patching ini, tapi itu nggak kita butuhkan kalau kita sudah pakai SSDT GPIO. Ya, kalau Pichel kayaknya kita nggak pakai SSDT GPIO, jadi kita harus masukin. Caranya adalah kalau untuk OC rename ini. Oh, tapi ini dibutuhkan kalau misalnya kita mempergunakan SSDT XOSI. Ya, jadi kalau memang kita nggak butuh patching OC rename ini, ya nggak masalah. Kita skip aja. Oke, nah sekarang kita bahas masuk di Quarks. Ya, caranya adalah teman-teman nggak usah bingung. Ini ACPI-nya ditutup-tutupin aja begini dulu. Ya, jadi kalian lihat di bawah ACPI itu ada add, delete, patch, Quarks. Ya, jadi di Quarks-nya ACPI kalian buka. Nah, itu juga ada di Booter ya. Di Booter ini ada juga MMIO whitelist, ada Quarks. Nah, ini karena di bagian Booter katanya kita harus edit beberapa nih Quarks-nya. Kalau yang tadi ACPI nggak dibutuhin, teman-teman, sorry, ke skip. Ya, kalau Booter, ini Quarks-nya ada kita ubah rebuild Apple memory map jadi yes. Ya, kalau dalam aplikasi ini yaitu true dan false, jadi rebuild-nya ini saat ini lagi false, kita ubah jadi true. Oke. Ini apa penjelasannya? Penjelasannya ada di bawah kok, teman-teman. Jadi, contohnya ini rebuild Apple memory map, itu ada generate memory map compatible bla bla bla. Jadi, kalau kalian mau benar-benar mendetail, kalian baca langsung di sini. Oke, selanjutnya kita masuk kepada device properties ya. Jadi, Booter udah selesai, ACPI sudah selesai, kita ke device properties. Di mana di device properties itu secara umum dia ada dua. Yang pertama adalah audio, yang which is udah ada di sini, ya, PCI 0X1B, ya, which is ini audio. Tapi kita butuh tambahkan adalah yang ini, PCI 0200, yang which is ini adalah graphic card. Terus tambahnya gimana? Tambahnya gampang banget, nggak usah khawatir. Kita cuma tinggal klik di sini, kita klik kanan, dan kita pilih new child under add. Ya kan, ini kan muncul baru nih, new string. Ya udah gampang, ini kita tinggal copy dari sini. Kita klik 2 kali di sini, kita paste.
Dan pastikan ini tetap sama yang kayak tadi, yaitu ini dictionary, jadi dari string kita ubah jadi dictionary. Oke, selanjutnya, di bawah dari ini tuh dia butuh beberapa, contohnya AAPL, IG Platform ID, terus kemudian ada beberapa patch lagi seperti frame buffer patch, ada lagi device ID. Nah, ini kita akan masukin. Ya, buat kalian yang bingung apa itu device ID, AAPL, ini kita baca sama-sama ya. Device ID adalah untuk graphic drivers untuk menentukan apakah ini merupakan sebuah integrated GPU atau enggak. Ya, dan kemudian kalau misalnya kita integrated GPU kita nggak disupport sama Mac, kita bisa pakai device ID yang lain untuk nge-fake gitu istilahnya, kayak dibohongin lah. Jadi dibacanya seperti native GPU. Nah, kemudian ada lagi AAPL, IG Platform ID, ini untuk menyeting akan integrated GPU-nya. Dan kemudian stolen memory ini adalah memori yang dibutuhkan untuk frame buffer bekerja dengan sempurna. Dan yang terakhir adalah port count dan connectors, ya. Nah, kalau kayak gini nih gimana nih? Kita masukin yang mana? Nah, itu dia gunanya kita hafal akan apa sih sistem kita. Dan karena sistem ini merupakan integrated GPU-nya, yaitu Intel HD 4600, maka kita akan pakai device ID-nya, yaitu yang ini. Karena dia bilang, to be used usually with HD 42, 44, 46, kita pakai device ID-nya gini. Jadi caranya, ya kalau misalnya kalian lihat di sini, device ID itu dia data, jadi di bawah dari sini kita buat new child, kemudian kita pilih device ID, ya device ID ini kita copy, kita klik 2 kali, dan device ID tadi harus jadi sebagai data, berarti ini kita ubah jadi data, dan tadi dibilang untuk 4600 pakai device ID ini. Ya, buat teman-teman yang lain, ikutin sesuai dengan spek kalian. Jangan ikutin dari video ini doang, ya. Oke, setelah kita udah device ID, kita butuh yang namanya AAPL IG Platform ID. Ya, ini untuk nge-patchingin apakah memang disupport atau enggak. Nah, kalau misalnya kalian lihat kan ini ada tanda yang dibintangin, yang which is ini adalah entry yang memang direkomendasikan untuk dipakai. Ya, jadi kalau bisa lihat, ini ada yang graphics 5000, ya dengan output DisplayPort 2 dan juga LVDS-nya ada 1. Kayaknya kita akan coba copy AAPL IG Platform ID ini. Jadi caranya kita seperti biasa ya, kita buat lagi AAPL, kita new child, terus kemudian kita copy kata-katanya, biar nggak salah ya, lebih baik begitu daripada kita coba-coba ketik, nanti salah. Mana ya? Kita ambil dari mana ya? Nah ini, boleh nih. Oke. Terus kemudian dia tipenya apa nih? Data. Oke. Kita ambil tadi yang 5000. Kita copy. Paste. Oke. Nah, selanjutnya ini ada patch tambahan teman-teman di bagian bawahnya nih, kalian bisa lihat. Kita recommended untuk aktifkan 2 patch ini karena biasanya kalau integrated GPU biasanya ada glitch atau misalnya kayak gambarnya nggak sempurna gitu. Jadi caranya kita tinggal copy aja. Terus kemudian kita new siblings ya. Kalau new siblings itu adalah dia satu temannya ini, satu tingkatnya, tapi kalau di sini new child berarti dia di bawahnya. Oke, frame buffer patch enable kita taruh dulu sama frame buffer cursor. New siblings, paste. Ini sebagai frame buffer patch enable sebagai number. Kemudian yang satu lagi frame buffer cursor sebagai data. Semoga Pichel nggak kecepatan ya, semoga ya. Karena ini ngikutin doang dari yang ditulis di sini sih, jadi harusnya nggak ada masalah. Oke, nah selanjutnya untuk PCI root, ini dia bilang kalau misalnya kita butuh inject, kita bisa inject, tapi nanti biasanya itu akan di-set secara otomatis di boot arguments, jadi kalau menurut Pichel nggak perlu ditaruh di sini. Oke, kita akan lanjut lagi, berarti kita sudah selesai di bagian device properties, kita akan masuk ke bagian kernel. Nah, untuk kernel, kita akan fokus ya kepada yang dilihat nih ya, bahwa kernel itu kita akan lihat ke bawah, ini kita dibilang kalau add, ini kita buat nambahin beberapa
kernel-kernel seperti Kex tadi, tapi kalau kalian bisa lihat di sini bahwa dia itu secara otomatis sudah dimasukin di sini. Contohnya Lilu, kemudian Virtual SMC, Apple ALC, dan juga Intel Mausi dan kawan-kawannya tadi ya. Ini kenapa udah bisa langsung ada? Karena tadi kita pakai yang OC Clean Snapshot, jadi dia langsung tarik sesuai dengan apa yang kita masukin ke dalamnya. Nah, yang perlu kita ubah di sini adalah ya add kita skip, emulate kita skip karena nggak butuh, block juga nggak relevan, patch ini juga nggak ada ya. Nah, Quarks nih, Quarks-nya kalian bisa lihat ya paling dimudahkan sebenarnya di gambar tadi nih. Apple CPU PM config lock. Ini add-nya kita skip, block kita skip, emulate skip, patch skip. Quarks-nya Apple CPU ini dari false jadi true, ini juga jadi true, disable IO mapper juga jadi true, panic no kernel dump jadi true, power timeout kernel juga jadi true, XHCI port limit jadi true ya. Jadi pokoknya kalian ikutin aja sesuai yang dia bilang. Karena memang udah dispesifikin sesuai dengan dari generasi laptopnya ini, yaitu Haswell. Oke, nah berarti kalau misalnya udah Quarks-nya udah habis, kita lanjut lagi kepada miscellaneous. Jadi untuk memudahkan, seperti biasa ya, kita tutup kernelnya, kita akan fokus kepada miscellaneous sekarang. Oke, di miscellaneous itu ada beberapa nih. Yang pertama bagian boot, ya kita skip aja, karena dia bilang leave everything as default. Kemudian debug. Nah, debug ini ada beberapa nih. Contohnya target, display level gitu ya. Nah, dia di sini sih dia bilang nggak butuh diubah, jadi kita skip aja. Ya. Paling nanti Apple debug-nya yes no-nya kita akan ubah sesuai sama sini sama nomornya ya. Jadi caranya kita masuk yang miscellaneous, terus kemudian debug Apple debug-nya kita buat jadi true, Apple panic jadi true, terus kemudian targetnya ini dari 3 kita buat jadi 67. Nah, selanjutnya debug udah beres, entries nggak ada perubahan, kita tutup. Kemudian security ada allow nvram reset jadi true, allow set default jadi true, scan policy kosong, ya. Kemudian vault itu jadi opsional, jadi kita ketik kalau optional. Oke. Nah, kalau udah, ini biasanya yang bawah-bawahnya ini cuma penjelasan aja, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau tahu apa sih itu yang diubah-ubah itu, gitu ya. Oke, misalnya ini sudah selesai, sekarang kita ke nvram. Nah, nvram ini, itu kalau misalnya si Clover kan biasanya gampang banget ya, cuma tinggal spasi, terus ada boot arguments apa. Ini di sini kita harus buat manual di sini. Jadi, boot arguments dia kasih beberapa, yaitu V, habis itu keep SMS ya, V ini kan yang verbose, kemudian keep SJMS, ada debug, ada ALCID. Oke, kita akan lihat aja di bawah ya, buat jelasinnya. Oke, kemudian di bagian add, kita butuh masukin di bagian 7C436 ini ya. Ini adalah tempat kita buat ngatur boot argument, kemudian sama bahasa. Yang default dia bawa adalah min-v sama debug. Ya. Sama keep SCMS. Nah, debug-nya ini kita perlu masukin nih. Karena kalau misalnya dia ada kenapa-kenapa, minimal dia bisa munculin di dalam waktu kernel panic. Jadi nggak cuma langsung otomatis restart. Jadi kita paste di sini. Terus kemudian kita juga butuh ALCID. Ini tadi yang audio tadi. Ya. Ini tadi kan kita suruh ignore. Nah, karena udah dimasukin ke dalam boot argument di sini. Nah, kemudian ini ada juga nih GPU specific boot arguments. Jadi teman-teman yang punya CPU-nya, bukan CPU, GPU-nya double, ya contohnya Intel plus Nvidia integrated gitu yang paling sering kan, apalagi laptop-laptop Asus tuh biasanya integrated Intel sama Nvidia. Nah, kalian pakai GPU boot argumentnya yang ini, WEG, ya whatever green no eGPU. Ini untuk disable dari GPU lain selain dari integrated GPU. Jadi udah gampang banget nantinya. Oke. Nah, ini udah beres. Kemudian ini nggak perlu, kecuali yang ini doang nih. Ya, ini kalau misalnya kalian, pokoknya perhatiin ya, kalian bacain ya. Jangan karena pixel skip, kalian jadi skip juga. Berikutnya adalah pref lang KBD. Ini adalah bahasa, mengatur bahasa dan juga keyboard.
Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian nggak ubah, ini nanti installernya akan jadi bahasa Rusia. Jadi kita harus ganti ke bahasa Inggris karena itu yang kita mengerti. Ya, jangan tanya Indonesia, masih jauh kayaknya Apple baru masukin bahasa Indonesia. Padahal kita banyak loh pakai produk Apple. Tapi Apple nggak mendengar. Oke ya, ini datanya kita ubah. Kita paste yang ini, hex yang baru, biar dia jadi bahasa Inggris. Oke. Nah, setelah itu harusnya kita lihat ya, ada lagi nggak ya? Oke. Nah, block nggak ada ya, dia udah bilang udah oke. Terus kemudian legacy scheme, right flash jadi yes. Legacy scheme, right flash jadi true. Kemudian 7C ini string boot arguments, oke, sudah benar semua. Berarti ini udah selesai nih, yang si bagian NVRAM. Nah, kita masuk kepada platform info sekarang ya. Nah, platform info ini adalah untuk kita bisa identifikasi sistem kita itu, dia tuh apa sih indikatornya. Contohnya kan kalau kayak Apple itu dia punya kayak kode-kode gitu loh. Kalau laptop ini tuh MacBook Air 6.1 misalnya, atau MacBook Air 6 bukan titik deng, itu 6,2 gitu ya. Itu mereka punya kode-kode seperti itu ya, yang kalau bahasa gaulnya kita bilang SMBIOS ya. Nah, kita harus coba cari SMBIOS yang hampir mendekati dengan spesifikasi dari laptop ataupun PC kita gitu. Nah, jadi contohnya nih, karena ini merupakan Intel Intel HD 4600, terus kemudian ada prosesornya quad core gitu ya. Nah, bisa jadi kita pakai yang MacBook Pro 11.2 gitu. Karena dia integrated GPU, bisa 11.2 ataupun 11.1 gitu. Sama aja sih sebenarnya. Tapi dia semakin mendekati kepada aslinya, maka akan semakin bagus. Tapi kalau kalian bingung mau apa, kalian bisa pilih nih Mobile SMBIOS. Ini ada lengkap banget detailnya tuh. Bla 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 semua tuh dijabarin. Ya. Nah, karena kita merupakan yang Haswell dan kemudian kita yang pakai MacBook Pro 11.1 aja deh. Oke, itu caranya ya. Kalau misalnya udah kayak gitu, kita akan pakai aplikasi yang namanya Gen SMBIOS. Ini yang tadi kita udah download. Gen SMBIOS. Ya, ini Gen SMBIOS. Kita buka, kita klik kanan yang SMBIOS BAT, Run Administrator. Oke. Nah, dari sini kita itu cuma tinggal ya pilih dari install atau update Mac Serial. Kita tekan 1 dulu. Oke. Nah, setelah kita udah begini, nah kemudian kita harus jalankan lagi pilih opsi ketiga untuk select SMBIOS. Jadi kita pencet 3. Kemudian kita ketik, kita mau SMBIOS-nya apa. Kalau misalnya tadi Pichel kayaknya ngelihat MacBook Pro 11.1 kali ya, gitu ya. Atau mungkin MacBook Pro 11.2 gitu. Tinggal ketik aja, atau mungkin di copy paste, enter. Nah, nanti di generate nih sama dia. Yaitu type-nya apa, serialnya apa. Nah, ini akan kita masukin kepada aplikasi yang tadi nih. Ya, aplikasinya. Kita buka browser. Ini ada untuk translation-nya. Jadi kalau type, itu masukin ke generic system product name. Ya, jadi kita balik ke sini. Type, kita copy ke generic system product name. Kita paste, kita timpa di sini. Selanjutnya, the serial part copy to generic system serial number. System serial number. Ini di copy ke system serial number. Tidak ada. Oh ini. Maklum ya, dari tadi nih udah buat kayak gini-gini. Oke, selanjutnya board serial. Ini kita copy lagi. Katanya apa? Board serial itu berubah jadi MLB. MLB berarti kita paste lagi. Dan yang terakhir SMUUID jadi sistem UUID. Ini kita copy. Kita balik ke sini sistem UUID. Oke,
Selesai. Nah, setelah kita udah selesaiin itu, ya, udah beres semua itu, kita coba cek lagi apakah dia ada minta sesuatu yang diubah. Oke, nggak ada ya. Spoof vendor true, semua update data hub, update NVRAM, semua true. Oke, create. Nah, kalau udah selesai dari situ, ya, kita coba drag ke bawah. Nah, kita akan lihat nih, fokus kepada UEFI. Ya, kita tutup platform info, kita fokus kepada UEFI. Kita lihat di bagian drivers. Apakah sudah sesuai sama yang kita masukin tadi, HFS Plus sama Open Runtime. Oke? Kalau sudah, kita fokus lagi ke bawah, ada quirks. Di mana quirks itu ada 3 yang harus kita ubah. Jadi ini UEFI kita HFS tutup, audio tutup, drivers tutup, input tutup, output tutup. Nah, quirks. Ignore invalid flex ratio. Ini buat jadi true. Release USB ownership. Ini jadi true. Unblock FS Connect jadi true. Oke. Ini penjelasannya ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngikutin di atas sudah beres. Oke. Nah, berarti kalau udah beres kayak gini ya, kalau udah selesai semua, kita cuma tinggal pencet save ya, biar config PLIS-nya sudah tercopy dengan baik. Dan kemudian kita tinggal tutup aja. Nah, ini sudah beres. Instalasinya semua sudah selesai kita buat dan juga akan bootloadernya juga sudah kita matchingkan dengan sistem kita. Sekarang adalah moment of truth. Jadi adalah momen apakah kita bisa booting atau enggak ya. Kita akan coba. Tapi jangan lupa teman-teman, ini ada Intel BIOS setting. Jadi kalau ada yang prosesornya Intel, kalian pastikan ini pada ke disable ya. Kalau enggak, nanti pasti bisa nggak boot. Dan ada juga beberapa yang bisa di enable. Jadi pokoknya kalian baca semua yang ada di sini, harusnya udah beres. Oke, kita akan coba restart. Finger cross. Oke, ini kita akan langsung boot ya. Kita pilih kepada USB drive tadi yang kita udah buat. Yang which is ini nih, USB HDD Toshiba Trans Memory. Oke, kita coba cek ya, kenapa dia blank. CPU, hyperthreading sudah hidup, oke. Oke, power semua oke, Intel AMD oke, Smart Technology juga disabled. Security, ini di disabled aja. Fingerprint, UEFI BIOS, Memory Protections, Virtualization, VTD tadi udah diminta suruh matiin, kita udah matiin. Terus kemudian ini juga semua pada hidup. Anti-theft, Secure Boot juga tadi kan diminta untuk mati, kita udah matiin. Terus kemudian kita UEFI Legacy Boot, UEFI First. Ya, dan kita coba lagi deh. Oke. Kita boot ke Toshiba Trans Memory. Nah, ini udah masuk nih. Ya, ada macOS base system, ada EVE yang lain nih, ada banyak banget EVE-nya. Kita masuk aja kepada yang paling atas, macOS base system eksternal. Oke, ini kita enter. Nah, ini akan mulai jalan seperti biasa ya, teman-teman. Semoga tidak ada kernel panic. Semoga saja tidak ada kernel panic. Kalau selama masih jalan sih ya, oke-oke aja. Error-error itu nanti kita coba perbaikin. Yang penting selama kalau masuk sih harusnya nggak terlalu banyak masalah. Finger cross. Masuk nggak nih menurut teman-teman nih? Sama terus lagi errornya tuh. ACPI error terus. Wow.
Oh, beda, ada yang beda, ada yang beda. Jalan, masih jalan teman-teman, masih jalan. Semangat. Merdeka. ACPI error terus nih, ACPI-nya harus dikonfigure lagi nanti. Nggak masalah, yang penting coba install dulu. Biasanya sih memang pertama kali tuh memang lebih lama kok dibandingin yang nanti-nantinya. Dia tidak jalan lagi. Dia nggak jalan lagi. Oh no. Masih loading nggak nih? Masih loading nggak? Lampu flash disknya sih masih kedap-kedip sih. Ayo dong, ayo dong. Bisa ya, mohon-mohon. Nggak bisa pencet apa-apa loh. Tapi nggak ada error karena panik atau apa. Karena apa ini? Oh, jalan, masih jalan. Masih jalan, saudara. Perjuangan belum berakhir. Tetap semangat. Yang penting selama masih ada tanda-tanda loading atau apa segala macam sih harusnya masih jalan ya. Ini kalau Pichel ngeliat ke sini karena ini ya, ini Pichel share screen-nya ke untuk capture device. Jadi capture device-nya connect ke monitor di sini. Tapi kalau connect pada monitor, maka ini mati kalau file-file yang BIOS seperti hal kayak gini. Tapi kalau dia untuk yang kayak tampilan-tampilan di Windows gitu bisa duplicate kan. Kalau ini nggak bisa. Jadi makanya bisa ngeliat ke sini. Masuk. Akhirnya, ya ampun. Hampir saya hilang harapan, ya. Kalian lihat kan bahwa dia masuk juga gitu, jadi harap bersabar aja. Yang penting selama activity-nya masih jalan, harusnya sih semoga nggak ada masalah. Gue tinggal siprit. Yeay. Oke, ya, udah masuk nih. Kita pilih this utility. Oke, nah setelah kita this utility, kalian bisa expand, show all device, bahwa di hard disk ini kita punya dua, yaitu OS sama data. Data ini kita nggak butuh, jadi kita erase saja. Kita erase, kita buat jadi macOS Extended Journal. Ini Mac OS. Oke. Terus kemudian kalau udah kita tinggal tutup dan kemudian kita masuk reinstall Mac OS. Oke. To set up installations of macOS Catalina, please continue. Agree. I agree. I agree. This disk doesn't use the GUID partition table scheme. Use the disk utility to change the partition scheme. Kita harus hapus filenya. Ya, jadi dia bisa bilang tadi nih bahwa agak ngaco-ngaco nih sebenarnya nih dia. Jadi harus diinin semua dong. Coba quit install macOS dulu. Kita balik lagi ke disk utility. Kita harus ubah partition table-nya jadi GUID. Ya, memang permintaannya dari si ini tuh aneh-aneh aja sih. Ya kan kalian lihat nih masih master boot record kan. Ya, tuh. Ini harus di-convert jadi GUID yang which is akan menghilangkan semua datanya. Ya. Tuh. Terus kemudian harus APFS lagi biasanya.
Kita buat Mac OS. Oke, ini kita erase. Bye bye Windows. Kalau buat kalian hati-hati ya, kalau Pichel, karena ya nggak masalah sih Windows-nya hapus. Tapi kalau misalnya memang kalian dari awalnya udah GUID, harusnya nggak masalah. Ini Pichel karena originally ini laptopnya masih master boot record, jadi Pichel mau upgrade juga ke GUID. Oke, ini Pichel mau bagi dua deh biar nanti bisa install lagi Windows. Hopefully, ya. Kita kasih exFAT kah biar nanti dia bisa diinstal sama Windows. Apply, Precise, Partition. Ya, jadi kita punya dua nanti rencananya. Semoga bisa ya, karena memang banyak yang bilang susah. Banyak banget yang bilang susah kalau mau buat dua, ya tapi kita akan coba aja. Ya, nggak ada salahnya mencoba ya kan. Jadi kita udah punya dua nih, satu yang macOS Extended Journal, satu lagi yang Windows yang exFAT. Oke, harusnya udah bisa. Kita masuk ke install macOS, terus kemudian kita continue, kita agree lagi. Ini udah ada nih. Kita tinggal install. Oke, kita tinggal tunggu aja. Melelahkan ya? Iya. Mau yang gampang? Mau tahu? Ya udah beli Mac-nya aja yang resmi. Tapi saya tidak punya uang. Sayang kalau beli segitu ya kan. Toh ini juga cuma buat pembelajaran. Yang proses pertama sih harusnya nggak lama, nanti baru proses berikutnya yang baru agak panjang. Jadi ini untuk permulaan atau mungkin untuk introductions dari proses installing semuanya, ini yang pertama kali itu biasanya cepat sih. Tapi kalau kalian buat yang lebih cepat lagi, ya mau nggak mau kalian install di SSD, karena ini masih install di hard disk seperti biasa. Ya, jadi maklum lah. Oke, ini dia udah selesai, dia langsung restart lagi ya. Oke, kita tetap harus boot dari flash disknya, ya dari open core-nya itu juga. Nah, ini ada macOS base yang tadi, yang which dari flash disk. Kemudian udah kebentuk lagi yang namanya macOS installer. Ya, jadi kita tinggal pilih macOS installer yang nomor 2. Semoga bisa. Ini harusnya yang kedua biasanya lebih cepat dibandingin yang pertama masuknya. Mungkin yang pertama masih butuh penyesuaian, tapi yang kedua ini udah lebih settle lah. NVRAM-nya segala macam udah ke setting dengan baik, sehingga nggak perlu terlalu lama-lama dibandingin kayak tadi. Oke. Error, fail. Kadang-kadang bikin panik kayak gini-gini. Ya, dia masih dengan yang sama, ACPI error, biarin dulu aja.
Oke, akhirnya. Pokoknya kalau udah mau deket-deket masuk baru Pichel nongol ya. Buset, ya kayak gini sih sebenarnya permasalahan kalau misalnya kita pakai kayak hard disk begini ya, karena loadingnya tuh jadi lama banget. Kalau SSD tuh mungkin dari tadi udah beres kali, tapi ya biar kita tahu aja. Makanya Pichel percepat nanti bagian-bagian yang nggak penting kayak tadi itu Pichel percepatin aja biar nggak usah terlalu banyak panjang gitu videonya. Biasanya sih habis dari install ini, kalau misalnya udah selesai, dia nanti akan tetap restart lagi, dan itu menjadi restart yang terakhir sebelum nanti dia akan mulai configure seperti kayak language, kemudian setting-setting standar awal-awal Macintosh sih. Oke, jadinya udah restart lagi nih. Kita akan boot lagi yang terakhir kali seharusnya ya. Nanti tapi setelah kita udah bisa masuk, kita akan tetap ini sih. Kita akan tetap ajarin cara untuk bisa masukin ke bootloadernya itu. Jadi nggak perlu lagi. Ini kan flash disk masih kecolok nih sampai sekarang. Kita akan copy juga. Jadi biar kita bisa lepas dari flash disk. Oke, ini dia udah mulai jalan, semoga nggak lama lagi. Ya sebenarnya sih kalau misalnya memang kalian penasaran ini ACPI errornya apa, ya Pichel juga sampai sekarang sih nggak tahu sih. Cuma bisa di browsing, misalnya di capture dulu di browsing, nanti itu karena apa, jadi kita bisa investigasi dan juga mungkin kalau memang mau di-eliminate, bisa di-eliminate, bagus. Tapi kalau nggak ya udahlah, selama masih bisa boot sih nggak masalah. Oke, akhirnya kita akan masuk ya setelah loading berapa lama? Gile, lama juga loh. Cuma Pichel juga sekalian sambil cari apa sih yang arti dari error tadi tuh. Karena kayak cukup lama dan banyak banget gitu. Oke ya, ini kita udah bisa pilih keyboard jalan, touchpad juga jalan, ya. Jadi aman. Track point nih belum jalan nih. Mungkin nanti kalau misalnya mau configure bisa. Yang penting kita udah masuk dulu aja. Bhutan, Indonesia. Oke, continue. Terus kemudian kita continue. Kemudian kita how do you connect? Karena Pichel nggak ada kabelan juga di sini, kita continue aja dulu. Oke, data and privacy, continue, do not transfer, agree, Lenovo. Oke, kita udah create account, ini harusnya udah habis ini udah beres nih. Akhirnya. Oke, Express Setup, continue, Analytics, continue, Screen Time, ya boleh deh, continue. Enable as Siri, ya, hidupin, jangan share, light aja. Oke, setting up your Mac.
Nah, nih kita udah masuk ke dalam macOS-nya ya. Ini udah pakai si bootloader yang tadi ya. Jadi i5, habis memori 8 GB, ya. Intel HD grafiknya juga kebaca tuh teman-teman, 4600. Kita coba lihat ya system report. Oke. Ya, total number of processors, number of core, controller, diagnostic. Ya, HD grafiknya kebaca semua. Ini resolutionnya 1366x768. Tapi karena kita pakai outputnya di Full HD, makanya dia Full HD. Ya. Ini karena Pichel record ya, jadi makanya di sini sebenarnya masih mati. Tapi kalau Pichel buka nih, layarnya nyala. Coba ya, ini Pichel disconnect dulu. Oke. Pichel lanjutin lagi di sini. Iya. Display. Oke, nah sekarang tujuan berikutnya adalah kita mau buat si open core-nya ini bisa masuk ataupun bisa langsung tanpa pakai ada flash diskan. Jadi Pichel tetap butuh suatu flash disk dulu. Jadi sebenarnya ini flash disknya adalah flash disk untuk install macOS Catalina, tapi di dalamnya itu ada Clover Configurator, karena Clover Configurator itu kita butuhkan untuk bisa copy si bootloadernya. Jadi kita masukin, ya ini install macOS Catalina. Nah ini dalam files nih. Jadi buat kalian, mungkin kalian udah siapin dulu taruh di mana itu si Clover Configurator, atau kalian pakai komputer teman atau gimana. Copy dulu. Oke. Nah, ini caranya kita mount Evi, ya. Ini sebenarnya simple banget sih stepnya. Ya, dia mau akses, oke, kita kasih akses. Nah, ini kan ada dua nih. Yang kita pilih yang ini ya, Evi on Windows, karena ini adalah yang di hard disk kita tadi. Jadi kita mount partitions. Kita masukin password. Oke, nanti dia akan open partitions. Ya, dia akan buka nih. Jadi kalau kalian lihat nih Evi-nya masih kosong. Caranya simple banget. Kita cuma tinggal buka yang boot. Ini kan ada beberapa file nih ya. Ini kita select semua, ya, atau nggak sebenarnya dua ini nih, yang itu debug-nya doang. Ini kita copy aja. Oke, nah udah. Habis itu kita cuma tinggal eject aja USB yang isinya si installer pakai open core. Kita eject juga satu lagi flash disk yang macOS Catalina-nya, ya, biar bersih semua. Sekarang kita tinggal restart. Kita akan tes, ya. Oke, ini Pichel cabut nih dua-dua flash disknya, biar kita langsung dari hard disknya aja. Oke, ThinkPad. Ya. Oke, ini udah langsung ada pilihan open core. Nggak bisa, berarti yang ini. Kan ini bisa kita pilih nih macOS, recovery 10.15.5 ataupun segala macam, ya. Kita bisa pilih langsung yang nomor 1 macOS, ya. Nanti dia akan loading lagi seperti biasa, gitu. Jadi ini semoga bisa masuk ya, karena kalau udah bisa masuk berarti memang sudah bisa kita melakukan semua. Cuma nanti Pichel akan coba cari cara bagaimana sih cara untuk bisa dual boot pakai open core antara Windows dan juga Hackintosh ini. Tapi kalau memang kalian nggak mau nunggu, kalian bisa pakai tutorial yang lama, tapi kalian harus pakai distro gitu ya, biar lebih gampang. Ya, Pichel udah pernah bahas itu dual boot, jadi kalian tinggal pakai yang itu aja. Oke? Yang penting kita tunggu dulu ini bisa booting atau enggak.
Ya, jadi paling itu aja. Kalau setelah kita udah copy semua dari file-file bootloadernya itu, nanti dia akan boot seperti biasa. Namun, Pichel tetap ingatkan aja bahwa kalau misalnya kita mau buat sesuatu yang sempurna, itu kita butuh tweaking lagi, terus kemudian kita butuh adjustment lagi. Jadi, yang penting kita sudah bisa masuk ke dalam base macOS-nya. Dan Pichel sangat sarankan kalian untuk baca secara komplit dari forum ini ya, agar kalian bisa menyesuaikan dengan tipe-tipe laptop ataupun PC tempat kalian akan install Hackintosh-nya gitu ya. Jadi ya paling mungkin sekedar itu aja sih untuk kita membahas tentang Open Core. Nanti kalau memang ada waktu lanjutan lagi, Pichel akan bahas lagi Open Core lebih jauh dan juga lebih mendalam lagi biar kita bisa sama-sama belajar lagi gitu ya. Dan buat kalian yang mungkin memiliki pertanyaan ataupun memiliki hal-hal yang masih bingung gitu ya, kalian bisa put aja di komen di bawah. Nanti Pichel akan coba jawab, atau mungkin teman-teman lain ada yang bisa bantu jawab juga, feel free untuk put di komen di bawah. Dan buat kalian semua suka akan video ini, pastikan kalian hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel untuk mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Jadi itu dia paling video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.